Salam sejahtera. Ada sekelompok orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh untuk disembuhkan oleh Yesus. Mereka begitu peduli terhadap keadaan si lumpuh yang tidak berdaya. Mereka mau bersusah payah untuk mengangkat dan membawa si lumpuh bersama tempat tidurnya untuk menjumpai Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Tanpa bantuan mereka, mungkin si lumpuh tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus dan mengalami mujizat kesembuhan. Di dalam tindakan para sahabat itu ada dua hal penting. Yang pertama, ada harapan terjadinya perubahan, yaitu perubahan fisik dari lumpuh menjadi berjalan, perubahan status sosial dari orang yang dipandang tidak berguna menjadi orang yang bermartabat, perubahan spiritual dari orang yang dianggap sakit karena dosa menjadi orang yang jiwanya dimerdekakan serta berpengharapan. Intinya, mereka sedang memperjuangkan kebaikan serta kesejahteraan hidup dari orang yang membutuhkan. Saat ini ada banyak orang yang perlu kita tolong supaya memiliki nilai kehidupan yang lebih baik. Misalnya, jika ada teman yang agak lambat dalam proses belajar, hendaknya kita tidak mengejeknya sebagai orang bodoh lalu mengabaikannya, namun sebaliknya, kita justru memberi semangat belajar kepada dia. Kita pun dapat membentuk kelompok belajar bersama untuk mendukung teman kita tersebut. Hal membantu sesama ini pun dapat dilakukan di lingkungan pekerjaan dan pelayanan kita. Jika ada beberapa orang yang rela mengangkat sesamanya yang lemah dan tidak berdaya, itu tidak sekadar membuat pikulan menjadi ringan, namun juga mempererat persahabatan serta meningkatkan kualitas hidup dari orang yang kita bantu. Harapan baik dan kepedulian harus mewujud dalam tindakan nyata, bukan sekadar status di media sosial. Hal kedua, iman yang pantang menyerah. Untuk mendapatkan hal yang baik, kita harus datang pada sang sumber kebaikan itu sendiri. Para sahabat tadi membawa si lumpuh kepada Yesus yang mereka yakini sanggup menyembuhkan. Iman kepada Yesus itulah yang membuat mereka terus berjuang tanpa menyerah meskipun banyak rintangan. Kekuatan dan kemampuan kita sendiri tidaklah cukup, karena orang bisa menjadi lelah lalu berhenti. Kita membutuhkan iman yang tangguh ketika membawa orang untuk datang mengalami cinta kasih Tuhan. Berdoa dengan tekun merupakan salah satu cara bagi kita pada saat ini untuk mengangkat, memikul, menggendong sesama kita supaya berjumpa dengan Yesus. Kita tidak sedang memaksa Tuhan untuk mengubah kehidupan dari orang yang kita tolong, namun kita menaruh percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan tindakan kebaikan dengan caranya. Meskipun selama ini kita rajin membantu sesama, adakah Tuhan juga menemukan iman yang gigih di dalam setiap perbuatan kita tersebut? Jangan berhenti membawa keluarga, sahabat, kolega kita untuk mengalami cinta dan mujizat Tuhan. Ingatlah, harapan dan kepedulian kita harus ditopang dengan iman yang teguh. Ketika membawa sesama kepada Yesus, pada saat itu juga kita sendiri pun ikut berjumpa dengannya dan menyaksikan mujizatnya. Tuhan memberkati.